Apakah masuknya warga asing di tengah pandemi cukup aman? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR Fraksi Golkar Emmanuel Melkiades Lakelena serta epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman. Dan pemirsa, kami juga telah berupaya menghubungi pihak imigrasi untuk bergabung, namun hingga saat ini masih belum bersedia dengan alasan tengah dalam persiapan untuk peringatan Hari Imigrasi besok. Baiklah, saya akan sapa terlebih dahulu Pak Melki dan Pak Diki. Selamat sore. Selamat sore, Saya ke Pak Melki terlebih dahulu. Pak Melki, saya ingin dengarkan pandangan dari DPR khususnya Komisi 9 terkait masuknya 153 TKA asal Cina ke Indonesia di tengah kita tahu ada larangan WNA masuk ke Indonesia dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Ya, pertama tentu kami menyesalkan karena ini dilakukan ketika pemerintah Indonesia sementara melakukan proses pengendalian pandemi yang itu sudah dilakukan dengan perpanjangan PPKM atau PSBB lah ya, yang kita kenal atau sekarang pakai PPKM terhadap berbagai macam aktivitas publik untuk 2 minggu ke depan, sekaligus juga dengan memperpanjang juga untuk menerima orang asing masuk ke Indonesia. Nah, sayangnya adalah apapun yang terjadi dari mulai Sabtu kemarin sampai hari ini, sampai sekarang itu kita belum mendengarkan apa yang menjadi alasan pihak imigrasi menerima 153 orang ya, yang kita dapat informasi semacam itu, yang sampai saat ini juga penjelasannya cuma terkait dengan menyangkut surat edaran dari imigrasi. Kalau disampaikan ada pengecualian Pak karena TKA ini memiliki izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap dan ada juga yang memiliki visa diplomatik. Nah, justru itu. Dan ini yang saya kira tidak pernah dijelaskan dengan terbuka kecuali aturan. Sementara tentu hal-hal semacam ini kan karena sudah menjadi keputusan pemerintah, sudah disampaikan oleh para menteri terkait dengan kebijakan ini. Nah, hal semacam ini itu kan dan menimbulkan kontroversi publik, mestinya ada penjelasan yang lebih clear dari institusi yang bertanggung jawab terhadap urusan ini. Nah, selain kitas, kitab dan juga visa diplomatik, Pak, sebenarnya apalagi syarat untuk WNA bisa masuk, Pak? Sebenarnya kan karena sekarang ini dalam masa pengendalian pandemi yang dibatasi di banyak tempat, kan mestinya hal-hal semacam ini ditahan dulu, ditunda dulu sampai memang pengendalian pandemi di daerah Jawa Bali, yang sebagian daerah Jawa Bali yang dilakukan ini, termasuk juga di daerah di luar Jawa Bali yang dilakukan, itu benar-benar sudah memang dinyatakan clear oleh pemerintah, dalam hal ini oleh para menteri yang terkait. Nah, barulah kemudian jajaran di bawahnya bisa melaksanakan penerimaan warga negara asing semacam ini. Karena nanti yang kekhawatiran kita adalah dengan kejadian semacam ini yang terjadi, justru nanti masyarakat merasa bahwa antara jajaran pemerintah ini tidak cukup koordinasi satu sama lain dan akhirnya ada kebijakan yang berbeda. Nah, kalaupun ini berbeda misalnya ada dengan alasan tertentu, itu kan misalnya bisa dijelaskan secara clear, bukan cuma berlindung di balik peraturan yang semacam tadi. Karena masih banyak pertanyaan orang yang terkait dengan ini kan kejadiannya sudah beberapa kali dan sekali lagi butuh penjelasan yang lebih real sehingga yang lebih jelas, yang lebih terang sehingga publik memahami atau paling tidak lebih mendapatkan gambaran yang jelas kenapa kebijakan ini diberlakukan dan tidak menjadi kontroversi baru di tengah kebijakan pandemi yang sebenarnya lagi dilakukan pengetatan dalam beberapa urusan terkait dengan penerimaan orang asing di Indonesia. Baik, kita ke ahli epidemiologi Pak Diki. Pak Diki, melihat kebijakan pemerintah yang ada pengecualian yaitu WNA yang memiliki kitas atau kitab dan juga visa diplomatik bisa masuk, menurut Anda seperti apa, Pak? Ya, dalam situasi saat ini ya, terutama dengan adanya selain situasi dalam negeri yang belum terkendali ya, dalam situasi pandemi yang semakin serius, kita terus harus mencegah, meminimalisir seminimal mungkin adanya kasus impor. Kasus impor itu berarti kan dari negara-negara yang warga negaranya masuk, apapun siapapun itu. Ditambah lagi saat ini kita tuh mengalami ancaman di luar ini. Ada banyak strain, terutama strain baru, ada 3 strain baru yang sangat berpotensi memperburuk, bisa 3-4 kali lipat situasi yang ada sekarang. Ya. Seperti misalnya strain yang UK saja, itu 30% akan berkontribusi dalam meningkatkan angka kematian. 70% lebih cepat menular. Belum lagi yang
Afrika Selatan ya, yang strain baru yang ada di Afrika Selatan, yang bisa menurunkan efikasi vaksin. Nah, bicara China, itu mereka sudah masuk, strain baru ini sudah masuk di China. Nah, makanya mereka melakukan lockdown pemeriksaan yang sangat masif ya, bisa sampai 1 jutaan dalam 1 hari. Karena mereka takut. Nah, ini kita membuat satu kebijakan yang memungkinkan itu masuk. Periksa genomic sequencing saja tidak, ya semakin besarlah potensi itu. Jadi jangan sampai kita ibaratnya sedang dalam kondisi yang serius tertimba tangga pula itu. Dan ini luar biasa loh. Kalau sampai kita ada saja satu dan menyebar, dan itu saya kira sudah bisa. Pak Diki, yang menarik ini di tayangan kita melihat para WNA ini menggunakan baju hazmat. Apakah ini bisa untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Pak? Enggak. Efektif tidak? Kecuali tidak. Yang namanya proteksi seperti itu ya, itu hanya sifatnya itu menambah proteksi. Yang paling penting itu adalah mencegah orang itu bawa virus. Itu yang paling penting. Jadi dalam artian ini ya, pertama dicegah dia datang, kan begitu. Kalau dia kalau bisa jangan datang, atau kita yang jangan datang ke tempat dia. Itu yang prinsip pertama. Kalau ternyata sama sekali harus, ya diperiksa, dites PCR. Kalau PCR itu katakanlah positif, periksa juga genomic sequencing. Kalau misalnya tidak terdeteksi, tetap itu harus 2 minggu, bukan 5 hari loh. Bukan 5 hari karantina. 5 hari itu sangat-sangat lemah. Saya selalu kritik gitu. 5 hari itu tidak akan bisa mendeteksi. Jangankan kita yang 5 hari, Australia yang 14 hari. Kebobolan kok. Kebobolan 14 hari itu. Padahal ya, sebenarnya kita harus minta sequencing. jawaban dari pihak imigrasi ya Bapak-Bapak sekalian. Namun sayang ini sudah berulang kali menghubungi, namun pihak imigrasi belum juga mengangkat kita. Kita kembali ke Pak Melki. Pak Melki, seperti apa seharusnya pemerintah menangani hal ini? Kalau tadi dikatakan dari Pak Diki, seharusnya kita punya proteksi yang kuat dan tidak boleh memberi kesempatan atau celah. Ya, tentu kita butuhkan konsistensi dan koordinasi dari semua jalur pemerintah untuk konsisten dengan apa yang menjadi keputusan bersama dari pelembagaan yang dipakai untuk menjalankan penanganan COVID di tanah air. Kita ini kan harusnya tunduk kepada keputusan dari pemerintah yang diwakili oleh KPCPN, kemudian juga biasanya kan kalau kaitan luar negeri kan biasa disebut oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Dan Ibu Menlu saya kira sudah menyampaikan dan diperpanjang lagi karena kondisi kita yang belum terkendali, yang juga masih harus dilakukan proses untuk menekan angka positif dan meninggal yang memang masih tinggi di tanah air, terutama di sebagian Jawa dan Bali. Dan dalam rangka itu saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Diki ya, bahwa sebenarnya sambil kita merapikan dalam negeri ini, baik itu aspek testingnya, aspek tracingnya dan juga treatmentnya itu, kita sebenarnya jangan dulu menambah beban baru dengan adanya orang-orang yang datang yang juga bisa saja nanti membawa lagi masalah baru apabila yang dalam negeri ini juga masih belum kita rapikan dengan baik. Sehingga memang sebenarnya kalau kita lihat ya, kerjaan pemerintah itu sudah baik untuk menekan tingkat penularan dan juga angka kematian yang masih belum terkendali ini dengan baik. Kita mencoba melakukan dengan cara di dalam negeri saja kita membatasi pergerakan sehingga orang juga tidak menularkan ini satu sama lain dan menyebabkan kematian. Perlukah direvisi Pak aturannya? Perlukah aturan ini direvisi sehingga tidak ada pengecualian sama sekali? Sebenarnya imigrasi yang harusnya menginduk kepada keputusan yang sudah diambil oleh KPCPN dan juga oleh Menteri Luar Negeri. Kan sudah ada kebijakannya itu. Untuk WNA jangan dulu masuk ke tanah air. Kemudian juga diperpanjang lagi sambil kita menunggu kebijakan pemerintah setelah melihat berbagai angka yang ada. Kan ini kan sudah kita lihat sama-sama ya. Angka penularan masih tinggi, angka kematian masih tinggi, angka positif yang sekarang juga masih tinggi, angka juga orang di rumah sakit. Tadi ini orang rumah sakitnya nyari tempatnya susah. Nah sehingga dalam rangka itu kemudian banyak pembatasan yang dibuat di dalam negeri, termasuk juga mencegah orang dari luar negeri datang gitu. Baik, saya ingin tanyakan hal yang sama. Perlu ini. Baik, saya ingin tanyakan hal yang sama ke Pak Diki. Dari seluruh
pihak, termasuk dari pihak imigrasi juga penting untuk juga menginduk kepada keputusan yang sudah diambil oleh Menteri Luar Negeri ini. Baik, saya ingin tanyakan hal yang sama ke Pak Diki. Apakah perlu aturan ini kemudian direvisi supaya tidak perlu ada pengecualian larangan masuk WNA ke Indonesia? Saya kira ya demi kepentingan kesehatan masyarakat saat ini Indonesia yang sedang bergulat ya, berjuang kita, demi kita menjaga ini supaya sampai kondusif terlebih dahulu, ya tutup dulu. Ini demi kebaikan kita semua kok. Dan tidak ada kecualinya, kecuali ya mungkin duta besar atau itu ya itu beda sekali. Dan itu pun tetap harus memiliki mekanisme screening ya, mulai pemeriksaan PCR-nya sampai juga tes genome sequencing-nya harus dilakukan. Saat ini udah harus seperti itu supaya kita ini, walaupun saya selalu menyampaikan kemungkinan besar memang sudah ada ya masuk, tapi ya jangan dibuka begitu mudah gitu. Ini tetap harus upayakan karena strain banyak ini kita potensinya sangat bisa besar memperburuk kondisi di tanah air ini yang sudah dalam kondisi hampir mencapai titik jenuh ini. Dan ini ketika itu masuk, ya saya nggak bisa menggambar. Cepat sekali loh. Yang terjadi di Eropa saat ini seperti menitipkan tinta hitam ke air yang jernih, cepat sekali. Dan ini saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi di Jawa. Kalau bicara soal revisi membutuhkan waktu yang panjang dan mekanisme yang lama, mungkin solusi Pak Melki dari kejadian yang sudah terlanjur ini apa yang bisa dilakukan pemerintah atau usulan dari DPR sendiri, Pak? Ya, kami tentu mengusulkan agar sesuai dengan kebijakan kita untuk menutup sementara perbatasan negara kita, termasuk udara ini untuk datangnya dari warga negara asing, kecuali tadi memang saya setuju untuk misalnya duta besar atau ada keperluan diplomatik khusus misalnya. Nah, tapi kalau bagi yang datang untuk urusan pekerjaan ditahan dulu, dipending dulu. Sekali lagi sampai dengan suasana di Indonesia, Jawa, sebagian Bali dan berbagai daerah lain sudah cukup kondusif, sudah cukup memang penanganan-pengendaliannya sudah relatif baik. Toh juga daripada kita buka setengah-setengah begini kan malah jadinya menjadi tidak selesai semua kita punya penanganan COVID ini. Lebih baik kita serahkan dulu pada kebijakan yang sudah dibuat ini. Semua bekerja keras untuk menangani COVID, baik dari hulu, ini yang harus kita tangani betulnya dari bagian hulu sebenarnya. Dan ini kedatangan WNA saja ini kan bagian dari hulu yang juga yang terjadi kan. Kita selesaikan hulu dengan baik sehingga nanti mereka yang sakit juga bisa ditangani di hilir dengan baik. Nah, kalau itu semua bisa ditangani dengan baik dan cepat kan, mudah-mudahan kalau sudah terkendali lagi kan kita bisa hidup dengan lebih normal, lebih terbuka lagi ruang kita bergerak. Kalau memang angka-angka yang dilihat di tengah kita ini semuanya sudah trennya positif untuk penanganan COVID. Sekarang ini kan masih dikerjakan oleh semua lini dan jangan lagi tambah dengan hal-hal baru semacam ini sehingga kami berharap agar imigrasi, karena tadi kan kita juga di Konawe juga malam yang Pak Diki, kalau misalnya dikatakan ini berbahaya ada WNA masuk ke Indonesia, lalu apa treatment atau apa yang harus dilakukan kepada WNA yang sudah terlanjur masuk ke Indonesia? Apakah dibatasi kegiatannya atau seperti apa Pak Diki? Ini mereka harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara pemeriksaan ya, PCR dan juga tadi genomic sequencing untuk yang positif ya. Termasuk dilihat apakah dia itu dilacak datanya dan selama karena dia sudah ada di sini berapa hari nih, kontak-kontaknya juga harus dicari dulu. Sudah 3 hari kita ya betul Pak. Jadi nggak bisa cuma untuk orang WNA-nya saja saat ini karena pasti dia sudah kontak nih. Semua ini yang harus kita belajar dari pengalaman. Ambil sikap yang sangat progresif. Prinsip lebih baik lebay daripada abai ini harus dilakukan. Karena sekali lagi saya sangat mewanti-wanti beberapa kesempatan strain baru ini ibarat epidemi di tengah pandemi loh. Ini saya ingatkan betul. Jadi kalau sampai masuk ke Indonesia, kita akan mengalami yang saya bilang yang terburuk belum datang. Nah ini yang saya maksud yang terburuk yang bisa datang itu ya strain baru ini. Baik, ini menarik Pak Diki berkata harus abai begitu. Pak Melki, setujukah Anda bahwa pemerintah abai di sini Pak? Bukan abai ya, tadi yang dibilang oleh Pak Diki itu benar, ini soal konsistensi aja. Jadi kan sudah diambil sebuah kebijakan yang harusnya itu diteruskan oleh level yang lain karena kebijakan itu kan diambil berdasarkan juga kan itu rapat kabinet dulu kan, rapat paripurna kabinet, Pak Jokowi pimpin, kemudian dilakukan proses PPKM itu untuk mendamaikan antara prioritas utama kita di kesehatan
tapi juga ekonomi tetap bisa gerak kan dengan terbatas untuk tetap bisa membuat kita masih bisa bergerak lah. Nah, tapi kalau suasana semacam ini kayak ini masih tetap terjadi, ya kita memang harus sekarang yang sudah terlanjur masuk ini harus betul-betul dicek betul kondisinya secara tepat ya. Seluruh yang masuk dan semua yang berurusan sama yang masuk ini dicek benar. Kita itu juga untuk ke depan lagi, jangan lagi semacam ini terjadi. Sekali lagi kalau urusannya itu sangat penting, terkait urusan diplomatik yang mungkin beberapa orang masuk masih bisa kita. Tapi sudah ratusan orang ini kan, ini nanti menuju kecemburuan dari masyarakat atau mungkin juga dari negara lain. Lihat kok kenapa ini masuk, kenapa kami nggak boleh, kan ini menjadi masalah baru lagi bisa muncul apabila kita tidak tegas. Ya, pihak mana saja Pak yang harusnya bertanggung jawab atas ini Pak? Ya kan karena ini seizin dengan imigrasi, tentu imigrasi kan mesti menjelaskan, dan mesti ada penjelasan yang clear sehingga baik untuk penjelasan kepada masyarakat clear, ke pemerintahan clear, dan ini harus menjadi catatan ke depan sehingga jangan sampai lagi ada kejadian semacam ini. Ini cukuplah ini yang terakhir lah. Baik, untuk menjadi catatan ke depan, Pak Melki, kemudian kalau kita bicara dari sisi ketenaga kerjaannya, apakah memang kemudian tenaga kerja lokal kita belum memadai sehingga terus-menerus mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina begitu? Nah, ini kan masalah lain, masalah baru lagi yang lain. Yang kita bicara ini terkait dengan pandemi ini tidak langsung masuk ke isu tenaga kerja semacam ini ya. Saya itu konsennya kepada isu kesehatan karena siapapun dia dari daerah mana saja terkait dengan pekerjaan yang itu tidak berurusan dengan urusan diplomatik yang sangat penting tadi, itu harusnya ditahan dulu, ditunda dulu, sampai sekali lagi penanganan dan pengendalian pandemi di Indonesia ini relatif sudah lebih terkontrol dan lebih baik. Karena kan kita lagi sementara memperketat di banyak tempat, jangan sampai ada masalah baru lagi. Dan terkait dengan strain baru tadi itu saya setuju ya, yang tadi diingatkan oleh Pak Diki, orang ini kan memakai rujukan bahwa strain baru ini cuma dia itu adalah percepatan penularan, bukan berdampak kepada kondisi orang yang kena. Sekali lagi ini penyakit baru, semua orang masih mengenali dan bagaimana mengetahui dan mempelajari dampak dari penyakit ini, dari virus ini. Jadi kita jangan berandai-andai merasa bahwa dia cuma mempercepat penularan, tapi tidak mempercepat keparahan terhadap pasien atau orang yang kena. Nah, kita harus lebih waspada menurut saya. Lebih waspada dengan cara, tadi saya setuju untuk kita betul-betul meneliti dengan baik dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, kita juga tunggu langkah dari imigrasi ya Pak ya, untuk menangani hal ini agar bisa teratasi dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak Melki, selamat sore dan juga selamat malam waktu Australia untuk Pak Diki.